ternyata semuanya kangen untuk sekolah. Banyak yang ingin PTM ya Bu ya di sekolah. Iya, kalau nanya anak ingin PTM, nggak usah dipikir-pikir. Bincang-bincang Sobat KPAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan tentunya semangat pagi untuk Sobat KPAI dimanapun Anda berada. Ya, hari ini senang sekali saya Ilham Pamastiawan bisa menemani Sobat KPAI untuk berbincang-bincang dalam podcast KPAI. Kami sudah mengundang salah satu narasumber dari anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Beliau adalah komisioner KPAI yang memiliki fokus salah satunya di bidang pendidikan. Mari kita sambut dengan meriah Ibu Retno Listiarti. Ya, Tes dulu kita Bu, ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mas, sehat. Luar biasa sehat Itu ya. yang lebih penting memang kalau lagi pandemi Iya, ini kan. betul Bu, walaupun pandeminya masih kapan selesainya, tapi harus tetap Yang semangat penting ya Bu semangat ya. dan sehat. Keluarga sehat kan? Alhamdulillah Ibu. Baik Sobat KPAI, kita akan berbincang dengan Ibu Retno. Kita saksikan videonya. Silakan. Berarti seperempat murid ya? Harusnya 34. Iya, Bu. Oh iya. Ini lagi belajar ekonomi ya, Bu? Iya. Ibu udah lama juga ya nggak belajar tatap muka ya? Perasaannya gimana, Bu? Jadi kalau anak kelas 1 kesian ya. Kamu perasaannya gimana? Senang ketemu sama teman-teman. Baru kenalan juga? Iya. Udah apa nama teman-temannya? Iya, sebagian. Baru hari ini ketemu. Iya. Udah. Oh, semua ada namanya ya? Indra. Berarti selama PTM anak-anak menduduki tempat. Jadi nggak berubah gitu ya? Ini kamu bawa sendiri apa sekolah yang masak? Sekolah yang masak. Kalau beberapa sekolah tuh pakai nomor ini Bu, absen. Iya, ada yang seperti itu. Ini di SMA Sampurna Pakai ini, beri nama. Indra dulu SMP-nya di mana? Di mana? Oh, Muhammadiyah. Ini juga baru pertama kali ketemu teman-teman ya? Kamu udah kenapa? Oh, ada teman dari Muhammadiyah juga? Oh, yang mana? Bu Retno, tadi Ya. kita sudah saksikan bersama tuh video kerinduan anak-anak untuk PTM Bu. Sejak 2020 sampai sekarang, 2021, pengawasan pembelajaran tatap muka di berbagai daerah. Total sekolah yang sudah kita awasi juga jumlahnya nggak main-main loh. Sampai hari ini udah 95 sekolah. Gitu. Dari 2020 sampai 95 sekolah 2021. ya, Bu? Iya, itu salah satu di Jawa Tengah. Baru kok itu mereka kita tanya. Dan ternyata semuanya kangen untuk sekolah. Banyak yang ingin PTM ya Bu ya di sekolah. Iya, kalau nanya anak ingin PTM, nggak usah dipikir-pikir. Tapi saya pernah wawancara ada anak lebih suka PJJ. Oh gitu Bu ya? Tapi sedikit lah jumlahnya, Kebanyakan yang PTM ya Bu ya, milih PTM ya. Oke, baik, pengawasannya sampai saat ini 95 sekolah di-nya nih ya, 14 provinsi. 14 provinsi. Oke. Kabupaten kotanya itu sudah 30 kabupaten. 30 kabupaten kota. Baik Bu, mungkin karena kelamaan nih Bu, hampir 2 tahunan ya, Ya, kita 17 PJJ ya, bulan anak-anak ya. PJJ ya. Ini gimana sih Bu, pendapat Ibu nih soal ini Bu? Pandemi ini kan terjadi di seluruh dunia. Lalu sebenarnya mengalami hal yang sama kan semua anak di dunia gitu ya. Nah, hanya memang Indonesia ini kan kalau Eropa, Australia, Amerika udah mulai masuk sekolah gitu ya. Tapi Indonesia kemudian kok belum. Nah, sebenarnya Indonesia sudah sempat pembelajaran tatap muka. Maka kita datang ke beberapa sekolah kan waktu itu karena sudah pembelajaran tatap muka ya. Sudah ada ya Bu waktu Sudah itu ada, ya? hanya saja kan memang mayoritas uji coba. Dan ternyata ketika diuji coba, kok terjadi gitu beberapa kasus
ada klaster gitu, klaster sekolah. Memang nggak banyak, tapi kan ada. Terus yang kedua, kayaknya udah kami melihat awalnya tuh ya, infrastrukturnya lemah secara untuk adaptasi kebiasaan baru. Tapi kemudian di 2020 itu, angkanya hanya 16,37% yang siap. Tapi ketika KPI tahun 2021 melakukan pengawasan, angkanya naik kesiapannya. Sekarang udah 79%. Artinya ada kenaikan ya, kesiapan Ada sekolah kesiapan. untuk PTM ya Bu ya? Betul, sudah mulai bebenah sekolah-sekolah. Bisa dilihat dari jangka waktu sekian kenaikan. Oh, siap semua, hampir semua sekolah siap Betul. semua ya Bu ya? Ya, problem PJJ itu kan karena apa ya, daring ya. Jadi ketika semua bertumpu di daring, masalahnya terjadi karena akses digital di seluruh Indonesia tidak sama. Sehingga Sinyal anak-anak, ya Bu ya? betul, jadi anak-anak di luar Jawa dengan di Jawa itu udah beda tuh kualitas sinyal. Kualitas sinyal. Nah, anak di kota sama di desa juga beda. Memang pembelajaran jarak jauh akhirnya hanya melayani mereka yang berada pada kelompok menengah ke atas. Karena punya segalanya kan. Punya wifi, punya handphone, punya laptop ya kan. Dan orang tua yang juga update terhadap teknologi. Sementara anak dari kelompok tak berpunya itu cenderung tidak terlayani. Bahkan ada yang nggak punya semua, nggak punya handphonenya, nggak punya listriknya, ada. Ada ya Bu ya? Jadi agak susah kalau PJJ kalau bagi anak-anak yang kurang sinyalnya, gadgetnya juga nggak ada. Saya jauh-jauh di Banten itu Gunung Sindur, waktu saya ke sana ada 2 kecamatan sinyal sulit sekali. Sinyal sulit. Itu Jawa loh ya, Apalagi di daerah luar Jawa ya Bu. Jawa. Ini kalau saya dengar-dengar nih Bu, saya dengar-dengar memang PJJ ini dengernya negatif terus nih Bu. Ada nggak sih positifnya? Ada nggak sih positifnya sih Bu? Menurut Ibu gimana Bu nih? Sebenarnya ada sih menurut saya. ya? Barangkali memang kita nggak bisa nyamain ya, tapi Iya. PJJ ini mendorong guru-guru untuk melek teknologi. Guru-guru yang awalnya nggak ngerti Zoom, nggak ngerti Google Meet, nggak ngerti, mulai belajar. Kemudian guru-guru yang mungkin awalnya nggak pernah buka YouTube, sekarang mulai buka YouTube untuk ngelihat ada nggak model-model pembelajaran yang mereka bisa tiru gitu. Nah, menurut saya itu. Jadi guru-guru mulai melek digital. Kalau menurut saya, awalnya udah, tapi mungkin secara jumlah dan kedalaman sekarang mau nggak mau orang belajar semua. Nah, yang kedua adalah menurut saya itu harusnya pendekatan kepada orang tua dengan anak ya. Orang tua yang selama ini kan gini ya. Saya misalnya nih menjadi seorang ibu, kadang-kadang anak saya belum bangun saya udah berangkat kan. Betul Bu. Nggak ketemu nih. Nah, artinya dalam 24 jam, ada saat saya ke kantor, nggak ketemu dia, ada saat dia sekolah, saya nggak ketemu dia. Tapi ketika pandemi, saya ketemu dia 24 jam kan gitu. Ya kan di awal-awal itu kan hikmahnya dia. pelekatan antara orang tua dengan Betul. anak ya Bu ya? Jadi itu hari-hari di mana kita kadang ada anak kita yang kita tuh nggak pernah tahu nih tingkahnya gitu. Oh ternyata dia suka begitu ya. Ternyata kalau naik sepeda anak saya tuh suka miring-miring gitu. Saya baru ngeh gitu karena saya ikut naik sepeda bersama dia gitu. Nah awalnya kan enggak gitu. Saya nggak pernah sempat naik sepeda pagi-pagi. Biasanya harus di akhir pekan. Tapi ketika awal-awal pandemi kita karena kompleks sepi, kita harus olahraga dan berjemur kan. Betul. Nah pada saat itu mau tidak mau kita berolahraga. Nah dari situ saya baru ngerti tuh kelakuan si bungsu ya. Kelihatan kan naik sepeda. Oh ternyata sepedanya miring-miring nih. Ketika belokan itu dia paling seneng sampai miring banget. Padahal kan kita ngeri gitu ya. Tapi menurut saya ya mungkin banyak hal yang kayak cara dia macam-macam ya. Kalau sekarang kan anak-anak mau makan aja mungkin ayah ibunya jangan-jangan sayang makan dulu tapi pakai WA. Anaknya pada di kamar-kamar gitu. Iya. Tapi kalau pandemi nggak, kita ketemu terus Iya, gitu ya. betul, Bisa betul. memeluk dia kapanpun, bisa makan sama dia kapanpun gitu ya. Jadi banyak hal ya Bu dampak Sebenarnya sih positifnya ya? ada masih ya. Barangkali kita memang banyak negatifnya juga pasti. Oh ada ya? Oke. Paling tidak tuh anak-anak jadi kecenderung gadget, iya betul. Dan itu di Gadget. pengawasan kami ketemu kok Mas. Gitu ya. Jadi di Cimahi itu ada 2 anak putus sekolah. Kan dia nih harus berkonsentrasi berobat dengan psikiater. Yang kedua, dia akan kumat lagi kan kalau megang gadget. Dengan demikian sekarang sekolah online, jadi dia nggak bisa sekolah karena kan nanti jadinya nggak bisa, proses penyembuhannya sulit, harus berhenti sekolah dulu untuk sementara. Walau sebenarnya juga ada yang menikah. Untuk kita data kita di tahun 2020 ya, anak putus sekolah dan menikah itu mencapai 119 kasus. 119 kasus. Sementara anak yang bekerja pada tahun 2020 itu memang ada 6 kasus. Ada 6 kasus. Tahun 2021 yang menikah itu di bulan April aja, Januari April itu udah 33 kasus loh.
Di bulan April saja ya Bu ya? 33 kasus yang karena menikah. Yang kedua adalah bekerja, itu ada 2 kasus. Yang kecanduan gadget ada 2. Tahun sebelumnya yang kecanduan gadget itu ada 16. Jadi memang itu dampak negatif dari mungkin pandemi ya. Tidak cuma soal PJJ menurut saya. Karena pandemi ini orang menengah ke atasnya bisa tiba-tiba miskin kan? Betul. Bisa aja gitu. Betul. Dia misalnya restoran gitu, punya restoran. Tiba-tiba kan tutup semua. Dan dia bagaimana dia harus tetap kan bisa jadi nggak punya duit. Iya. Nah, apalagi orang yang miskin gitu. Kita harus memahami juga gitu. Karena saya pernah pengawasan ada diceritakan seorang anak dia itu sampai 3 bulan nggak juga muncul di WA group. Didatangi, ternyata dia tinggal di panti asuhan. Ya, Dan di panti asuhan itu ada 41 anak. Handphone 1. Jadi dia tuh sering nggak bisa tuh karena itu. Jadi hanya ada 1 handphone milik ibu pengasuh. Jadi bukan cuma dia, beberapa anak yang sekolah itu juga. Sekolahnya gimana? Giliran atau gimana sih? Iya, jadi jarang-jarang dia bisa seminggu sekali ikut pembelajaran. Nah akhirnya gurunya datengin, gurunya cerita udah emosi. Pas datang melihat kenyataan ibunya nangis, pulang dari situ gurunya ngumpulin uang. Patungan rame-rame, anak itu dibelikan gadget. Di gadget, oke. Paling nggak bisa kepake dengan 5 anak di dalam panti. Ya karena gak mau ya harus beli gadget ya Bu. Dan Ya, diisi karena pulsa daring. juga. Isi Ya. pulsa nih Bu. Karena PJJ-nya berbasis daring. Daring. Padahal PJJ nggak harus daring loh. Oh gitu PJJ ya, itu Bu? bisa nggak daring. Tapi kayaknya guru Indonesia ini fokusnya ke daring. Gimana itu Bu? Nih misalnya gini ya, kalau kita guru bahasa Indonesia, Iya. suruh aja anak baca komik, suruh aja anak baca novel. Iya. Seminggu ini pelajaran tugas kalian adalah baca novel. Minggu depan kita bahas itu novel kalian masing-masing. Oh, jadi Gampang sebenarnya ada. Terus yang kedua ya kalau di Eropa, Selasa sama Kamis itu mata pelajarannya adalah berbuat baik pada sesama. Entah kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada papa mamanya. Jadi menceritakan itu. Jadi bagaimana dia punya aktivitas itu, otomatis kehangatan antara ayah bundanya kebentuk. lebih melekat. Kalau dia punya kucing kesayangan, dia jadi ngurusin kucingnya. Kalau dia Iya. punya tanaman, dia juga jadi ngurusin gitu. Jadi menurut saya sih nggak harus belajar itu buku teks. Nggak harus belajar itu jawab soal. Karena saya juga pernah jadi pendidik ya. Situasinya kayak gini, anak tetap bisa belajar. Tapi kalau tidak memungkinkan dengan buku-buku teks, ya kita kan bisa cari dengan cara-cara lain. Oke, kuncinya tetap sehat dan tetap tumbuh kembang dengan baik ya Bu, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik pula ya. Nah, ini kan PJJ juga sudah 2 tahun nih Bu. Nah, apakah PTM ini Bu? Apakah PTM ini menjadi solusi jalan keluar dari pembelajaran di masa pandemi ini Bu? Bu Retno silakan. Kalau saya memandang bahwa itu nggak jamin juga. Nggak jamin Karena ya? sebelum kita pandemi pun sebenarnya Indonesia secara pendidikan pun secara asesmen internasional ya, apakah PTM itu akan learning loss bisa diatasi? Sebenarnya belum tentu juga. Bisa jadi ya, tapi bisa jadi belum tentu. Nah oleh karena itu menurut saya bahwa alasannya adalah itu sebagai satu kayaknya kurang tepat, tapi bahwa PTM itu adalah dalam upaya agar anak-anak Indonesia ini lebih ceria dan punya semangat belajar, saya setuju, karena udah jenuh kan. Nah, tetapi kan ingat loh, PTM itu cuma 2 hari dalam seminggu. 2 hari ya Bu ya? Nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau lebih dari 3 jam, 4 jam Nggak bisa? boleh. Oh nggak boleh? Maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam? Hanya 2 hari. 2 hari? Berarti 3 hari lagi PJJ kan? Iya, betul. Mau Bu. tidak mau blended kan? Blended ya? Jadi selama barangkali setahun ke depan, 2 tahun ke depan kita masih gabung kan? Karena kan jumlah anak yang masuk ke sekolah nggak boleh lebih dari 50%. Otomatis kan ada separuh anak akan yang PJJ. di rumah ya? Iya, tidak semuanya PTM kan? Betul, Nah, karena betul. semuanya tidak PTM, maka PJJ harus diperbaiki oleh pemerintah. Jangan bertumpu hanya pada PTM. PTM tetap boleh dilaksanakan, tapi guru-guru dan sekolah harus melakukan pemetaan materi yang sulit dengan yang mudah. Yang mudah dan sedang, tingkat kesulitannya mudah dan sedang, PJJ-in. PJJ. Jadi orang tua bisa tetap dampingin, karena itu nggak terlalu sulit kan. Anak-anak juga bisa baca sendiri, misalnya dengan bantuan modul. Tapi untuk materi yang sulit, yang berat, yang nggak bisa pakai daring,
tapi harus ada interaksi, baru di PTM kan. Jadi mestinya PTM itu nanti jangan anaknya disuruh ngapalin lagi, anaknya disuruh Ngerjain PR lagi. tugas lagi. Pusing. Jangan, manfaatkan PTM itu untuk betul-betul membahas materi sulit. Jadi anak-anak tuh kan lagi stres karena nggak bisa pelajarannya. Iya, betul. Nah, dengan adanya PTM, selain dia ketemu temannya, ketemu gurunya, barangkali ini menghilangkan stresnya. Ada sekolah yang juga pakai nomor antrian untuk ke BK loh, guru BK, bimbingan konseling. Oh, di mana itu, Karena Bu? anak stres di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi sehari guru BK nerima, satu guru boleh nerima 3 murid, Tiga murid. pakai nomor. Nanti murid datang hanya untuk konsultasi. Nah, itu menarik. Jadi dengan begitu anak-anak yang stres ini bisa dibantu. Harusnya begitu sih, karena untuk apa sih menjejali anak-anak dengan berbagai macam, tapi dia stres, kan nggak bisa nerima juga, Mas. Betul, betul. Iya, kita pingin anak kita bahagia kan? Iya, tapi dijejelin terus ya, Bu. Iya, jadi guru-guru dan sekolah juga harus membantu. Anak-anak ini udah berat loh Mas hidupnya. Beda betul sama masa kecil kita yang bisa main macam-macam, kapanpun, Dimanapun. tidak perlu pakai masker, pegangan tangan, pukul-pukul masih bisa gitu ya, bercandaan kayak gitu. Sekarang kan semuanya hilang. Padahal dunia bermain itu dunia anak. Betul. Nyuruh anak nggak boleh main itu sama dengan nyuruh orang tua nggak boleh kerja kan? Nggak mungkin gitu Karena maksudnya. memang anak-anak kan dunia bermain, betul kata Ibu, Bu. Ah, iya, itu haknya lagi. haknya dilarang, ngapain saya gitu kan? Iya, kayak gini orang tua, mama mau kemana, mau kerja, jangan kerja. Nggak bisa, kan kita, mama harus kerja. Itu sama dengan kira-kira beranalogi pada seorang anak. Jangan main, itu kayak nyuruh orang tua jangan kerja. Jadi nggak mungkin. Nah, sekarang anak-anak kita sulit sekali kan, pada posisi yang tidak seperti dulu. Jadi mereka kehilangan banyak hak. Oleh karena itu, kita orang dewasa, guru maupun orang tua harusnya mendorong anak-anak ini, melindungi anak-anak ini, ya tadi membantu dia dengan cara tadi. Kalau yang stres, agak yang mengalami kejenuhan kan, jenuh dibiarin bisa stres kan, stres dibiarin bisa depresi kan. Jadi kita harus bantu. Iya. Nah, guru BK bisa diberdayakan. Nah, selain itu PTM bagus kok, setidaknya materi sulit Di PTM, akan di PTM kan, sedang dan mudah di biar PJJ. di PJJ Bu, ya. kan, bantu Artinya, pakai modul artinya PJJ juga tetap harus dilakukan dan diperbaiki. gitu kan, Bu, dievaluasi, diperbaiki, dan juga PTM juga dilakukan, begitu Iya, ya? jangan sampai, ingat loh, kita waktu awal-awalnya PJJ dulu, Maret 2020. Iya, betul, Bu. Laporan di kita dalam sebulan 251. Iya. Semua ngeluhin PJJ. bagaimana guru tuh ngasih tugas. Nah, itu kan sekarang udah mulai berkurang. Tapi kalau bisa diperbaiki lagi gitu. Kalau PTM dilakukan nih, Bu, ya tadi kan kata Ibu, PTM bagus juga kalau dilakukan, tentu Dengan ada protokol syarat-syarat dong, Bu, ya. kesehatan, Ada iya, syarat-syarat dong ya, Bu. betul. Ini kita ingin tahu sih, Bu. Syaratnya apa sih, Bu, ketika sekolah bisa PTM ya di sekolahnya masing-masing? Syaratnya apa aja, Bu, kalau boleh tahu? Nah, sebenarnya ada persyaratan ya. Pertama, kalau kami tentu kita punya daftar periksa sendiri itu soal PTN. Tapi yang pertama adalah kesiapan infrastruktur. Yang kesiapan infrastruktur ini termasuk protokol kesehatan ya, atau SOP. Nah, bagaimana adaptasi kebiasaan baru? Sekolah udah berbeda sama zaman dulu, sebelum pandemi. Sekolah di masa pandemi udah berbeda. Oleh karena itu kita nyiapin. Nyiapin ini adalah mempersiapkan perubahan perilaku juga. Jadi sekolah-sekolah yang misalnya daftar periksa Kemdikbud ya, itu akan ada tuh ya, harus Jadi ada sekolah bisa ngisi ya, Bu, ya? Ya, itu misalnya gini, ketika kita berbicara wastafel atau tempat cuci tangan, Tempat cuci kan tangan. wajib cuci tangan kan, Iya. 3M itu. 3M. Maka harus menyediakan itu. Nah, ketika menyediakan itu, perbandingannya adalah 1:1. Artinya kalau ada 20 kelas, ya harus punya 20 minimal. Minimal 20 kelas, Betul. satu kelas satu cuci tangan, tempat cuci tangan Betul, ya, Bu, ya? kalau bisa setiap 1 jam di sekolah, anak disuruh cuci tangan, dia pakai bel cuci tangan. Lalu ngantri gurunya, lalu 5 anak lagi. Karena semakin sering kita cuci tangan sebenarnya lebih aman. Jadi kenapa mesti ada wastafel? Wastafel bukan pajangan. Banyak, kita pernah datang ke sekolah, pas duduk lihat anak-anak datang, nggak ada yang cuci tangan. Tempat cuci tangannya ada, tapi Ada, tapi nggak Tapi datang nggak ada. masuk kelas, itu artinya pajangan. Nah, itu bukan pajangan gitu. Jadi harus dipakai, harus dipergunakan. Lalu
Yang kedua misalnya tanda-tanda ya seperti tangga naik, tangga turun ini perlu dibedakan agar tidak terjadi kerumunan. Guru-guru jadi bisa terus ya ngawasin anak-anak ketika datang tuh dia arahnya kemana, ada tanda panahnya. Lalu kemudian juga sebenarnya masker itu penting. Lalu ada ruang isolasi sementara. Ruang isolasi ini bagi anak-anak yang datang ke sekolah ternyata suhunya di atas 37,3. Maka dia suruh istirahat dulu di ruang isolasi sementara sambil ditanya riwayat perjalanan. Pernah nggak dia dalam waktu Keluar berapa kota, hari ini begitu pergi ya? keluar kota, ke tempat wisata mungkin. Atau tanyakan ada nggak keluarganya yang kena COVID dalam waktu yang dekat ini. Jadi itu namanya kita tracing gitu ya. Tracing. Nah itu nanti lapor ke puskesmas terdekat. Makanya buka sekolah itu bukan cuma urusan dinas pendidikan Mas, tapi juga urusan dinas kesehatan di wilayah itu. Karena tadi puskesmas dan tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan terdekat harus terlibat. Itu pertama, itu baru satu tuh. Infrastruktur Dan SOP ya, protokol dan kesehatan. SOP ya Bu. Nah, Selain tapi itu Bu. harus disosialisasi juga itu ya. Oke. Yang kedua, Sosialisasikan. vaksin. Oh, vaksin ya. Jadi kata WHO bahwa herd community atau kekebalan kelompok kebentuk kalau 70% sudah divaksin. Jadi warga sekolah divaksin itu ya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, guru atau peserta didik gitu ya. Itu semua harus sudah divaksin. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan divaksin minimal 70% kata WHO. Dan menurut Minimal. saya ada anak yang bukan nggak mau divaksin, tapi dia nggak bisa divaksin karena alasan medis. Betul Bu. Iya kan? Betul. Kita nggak bisa maksa. Yang kedua, ada orang tua yang nggak izinkan anaknya divaksin. Kan nggak boleh dipaksa juga. Vaksin ini pilihan, walau sebenarnya itu hak anak. Kita sih dorongnya divaksin. Tapi ketika nggak bisa, nggak apa-apa. 30% ini akan dilindungi oleh si 70%. 70%. Oleh karena itu, Baik, aman baik. sebenarnya. Jadi, yang harus dilakukan pemerintah sekarang percepatan. Nah, yang ketiga adalah positivity rate. Positivity Tahu rate. nggak Mas, positivity rate apa tuh? Ini asing nih Bu bagi saya nih. Pengetesan Pengetesan. yang dilakukan di satu wilayah, kemudian berapa yang ternyata terkonfirmasi COVID. Misal, yang dites 100, Ya. yang terkonfirmasi COVID 30, berarti positivity rate 30%. Iya. DKI kemarin ya, itu positivity rate-nya 6,7. Berarti setiap pengetesan 100, yang positif sekitar 7 orang. Nah, di nasional sekarang masih 30% kan kemarin. Masih tinggi, lumayan. Masih lah, Bu, tinggi. lumayan Jadi tinggi. kalau buka sekolah di bulan September, itu ngeri banget dengan 30% kasus. Jadi positivity rate ini bukan zona hijau, zona orange. Karena zona hijau itu nggak jamin ya Mas. Itu bisa jadi kayak semangka. Luarnya hijau, dalamnya merah. Wah, ini Atau kayak kenari, tahu buah kenari ya? Kan lumayan tahu. luarnya kuning ya? ya. Katanya zona kuning, dalamnya merah kan, Iya, kenari itu. betul. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Positivity rate adalah cara tepat mengukur apakah aman tidak di satu wilayah. Nah, WHO mengatakan aman buka sekolah itu di bawah 5%. Positivity rate-nya. Jadi kalau dites 100, yang kena 4, itu aman. Ya, artinya bukan berarti 0 aja nggak apa-apa gitu. Yang penting di bawah 5%. Nah, kalau di atas 5% sampai 10% gimana? Nggak apa-apa, tapi itu agak aman. Tidak aman, tapi agak aman. Agak sedikit aman. Nah, kalau yang 10 tidak direkomendasi sama sekali. Itu sebaiknya tidak membuka sekolah. Nah, Oke. sekarang perlu kejujuran kepala-kepala daerah, buruh kejujuran daerah. Apakah positivity rate-nya benar? Jangan-jangan pengetesannya diturunin. Jangan-jangan dia Kayak testingnya gampang nggak aja. ada ya Bu ya? Nah, iya, gampang Mas, positivity rate 0 bisa, nggak usah ada tes. 0. Iya ya, ketika tidak ada tes 0 ya Bu ya? 0. Makanya para ahli mengatakan, ahli penyakit menular, positivity rate itu bukan hitungan hari, tapi 2 minggu. Jadi selama 2 minggu, angkanya gitu. Makanya DKI kan baru berapa hari 6,7. Dia harus menunggu sampai 2 minggu ke depan apakah terus begitu. Kalau terus dengan angka 6, kalau perlu turun 5, aman buka sekolah. Nah, tapi ketika positivity rate-nya di atas 10%, sebaiknya sih nggak usah buka sekolah. Itu bahaya banget. Mau buka yang lain silahkan, tapi jangan membuka sekolah. Nah, ini yang kemudian harus didorong oleh KPAI nanti, bahwa selain infrastruktur yang sudah siap, karena sekarang memang udah rata-rata udah siap ya, tapi mereka harus vaksinasi, pemenuhan vaksinasinya percepatannya harus dilakukan. Ketiga adalah itu tadi, positivity rate-nya. Coba libatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia di daerah. Jadi kepala daerah jangan putusin sendiri, tapi ada IDAI daerah, ada ahli penyakit menular di daerah, dan ada KPAD kan di daerah. Betul.
Nah, Komisi Perlindungan Anak Daerah ini bisa juga dilibatkan dalam rapat untuk nentuin kita mau buka atau tidak. Jadi SKB 4 Menteri udah nyerahin ke pemerintah daerah. Oke. Nah, harusnya tidak begitu dilepas. Gugus tugas daerah harus dilibatkan. Selain itu tadi, IDAI, KPAD, atau ahli penyakit menular di wilayah itu harus dilibatkan. Kalau aman, silahkan. Jadi, nggak bisa juga buka sekolah diseragamkan. Ayo serentak, nggak bisa. Tapi harus dilihat tiap daerah. Kalau daerah, kan nanti tidak semua daerah sama kan? Betul. Ada daerah yang di bawah 5% kok. Buka aja sekarang nggak apa-apa. Artinya ketika daerah memiliki kasusnya yang sedikit, Iya. kemudian positivity rate-nya juga bagus gitu ya Bu, bisa untuk PTM ya Bu? Iya, tapi positivity rate jangan hari itu doang. Besoknya naik lagi, enggak. 2 minggu. 2 minggu. Terus konsisten ya Bu ya? Konsisten. Nah, itu mungkin bahan yang akan kita kasih masukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar ketika buka sekolah, anak-anak itu bisa kita lindungi. Oke. Artinya kalau begitu Bu, tidak hanya kesiapan sekolah dong Bu? Iya. Untuk menjadi salah satu syarat ya. Banyak hal yang lainnya ya Bu ya? Betul. Kesiapannya siapa aja yang harus siap Bu untuk melakukan PTM nih? Yang pertama menurut saya adalah Dinas Pendidikan dengan Dinas Pendidikan. dengan Dinas Kesehatan itu harus punya sinergi. Dinas Kesehatan ya? Ya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan itu harus punya sinergi. Untuk apa? Sama-sama ngelindungin. Karena mungkin aja sekolah nggak ngerti apa yang harus disiapin. Ya, Jadi ya. dibantu. Kalau daerah ternyata sekolah-sekolah yang miskin mungkin dia nggak punya anggaran, dia nggak bisa nyiapin, daerah harus bantu. Nah, itu sekarang harus dilakukan demi nyelamatin anak-anak, ngelindungin anak-anak. Lalu yang kedua adalah ketika vaksinasi tidak merata, ya, jadi ada yang aksesnya mudah kayak DKI ini pencapaiannya tinggi. Bagaimana dengan wilayah lain? Ini harus dipastikan percepatan. Yang ketiga yang berikutnya lagi adalah tadi kuatkan 3T. Testing, tracing, treatment. Nah, 3T. apa sekarang? 3T. Itu harus dikuatkan. Begitu itu dikuatkan, akan kelihatan tadi positivity rate yang jujur, positivity rate yang sebenarnya di wilayah itu. KPAI juga tahu, kalau wilayah-wilayah kepulau-pulauan kecil, terpencil, nggak ada kasus, ya buka aja. Buka aja ya Bu, asalkan memang protokolnya harus ketat gitu ya. Ya, gitu aja, tetap separuh murid juga Iya, gitu. jangan sampai ada klaster baru, sekolah kan nauzubillah min dzalik. Ya, gitu iya. kan. Bahaya itu. Bahaya, anak-anak loh gitu ya Bu ya. Betul. Ya artinya itu tiga hal semua stakeholder tuh harus siap ya Bu ya, sekolah, pemerintah daerahnya, Betul. termasuk orang tua dan siswanya ya Bu. Oh iya kayaknya. harus. Ini orang tua sekarang ngajarin aja anaknya pakai masker. Nih ya, pakai masker nih Bu, hal yang simple tapi susah dipraktekin loh. Karena enggak kali ya Bu. atau Jadi gimana gini ya? lah. Sekarang nih misalnya masih PJJ kan. Ayo nak, PJJ 15 menit pakai masker 15 menit, besok tambahin 5 menit, besok tambahin lagi 5 menit sampai dia kuat 3 jam tanpa melepas atau 4 jam tanpa melepas. Artinya harus bertahap ya Bu ya? Ya, terus misalnya sekarang lagi PJJ tuh pakai Zoom atau pakai Google Meet. Iya. Bilang gurunya, ayo semua liatin video dan semua pakai masker. 15 menit ke depan kita nggak boleh buka masker. Itu upaya ngelatih, harus dilatih. Guru-guru juga harus dilatih. Dia bisa nerangin tanpa buka masker. Nah, saya pernah datang tuh ke suatu sekolah. Saya datang, ternyata kenapa itu anak-anak semua maskernya di dagu? Pakai masker tapi di sini ya Bu? Iya, semuanya di dagu. Lalu saya nengok ke depan, ada gurunya lagi nerangin. Gurunya naruh di dagu. Anak SD, ditiru semua. Jadi saya bilang, itu harus tahan untuk terus nerangin. Karena kalau kita terus pakai masker, anak-anak juga nggak akan lepas. Anak kan meniru. Betul. Nah, satu lagi saya pernah datang ke sekolah, tahu-tahu tuh masuk ke dalam satu kelas. Di beberapa kelas ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi di kelas ini nggak ada yang pakai. Gurunya juga nggak pakai. Lalu saya tanya, Pak, kenapa nggak pakai masker? Pakai Bu, nanti anak-anak juga pakai kalau pulang sekolah. Anak-anak keluarkan maskernya dari tas, keluarin. Jadi dikeluarin, baru dikeluarin tuh dari Keluarin. tas ya Bu ya? Ini Bu, gitu. Kenapa nggak kamu pakai nak? Nanti Bu pas pulang dari sekolah ke rumah kita pakai. Pas dari rumah ke sekolah pakai. Ini masker apa helm ya? Jadi kayak helm jadi. Ya, jadi saya tanya, ini gimana nyeri? Nah, itu kan berarti sekolah harus siap kan? Iya betul Ini Bu. gimana ngedidik? Jadi saya geleng-geleng, ada dinas juga, terus saya bilang, Pak, ini harus bagaimana caranya mengubah perilaku menggunakan masker. Jadi dia ngerasa kalau saling kenal nggak ketularan.
Klaster keluarga aja banyak gitu kan. Iya. Nah itu yang ya, jadi masker itu tadi saya bilang hal simple tapi Susah diaplikasikan ya Bu ya. jadi guru-guru juga harus latihan nih sekarang. Maaf ya nak, ibu pakai masker karena ibu sedang latih juga mencontohkan ke kamu, kita nggak boleh buka masker. Itu pasti anak-anak akan nggak buka. Iya, karena anak Iya, pasti. ketika contohnya ya tidak baik begitu ya. Pernah ada, tahu nggak masker yang digantungin di leher? Ya. Tahu kan? Ada gantungannya tuh biasanya tuh Bu. Nah, di leher gitu Aha. kan. Nah itu pernah saya ke suatu sekolah di leher semua, nggak dipakai, maksudnya untuk kalung. Jadi buat style. Nah makanya saya bilang ternyata gurunya begitu semua. Jadi Aduh. artinya jangan salahkan anak. Anak itu akan mencontoh perilaku orang dewasa. Kalau kita ketat terhadap protokol kesehatan, anak-anak pasti akan melakukan. Oke, artinya Nah, itu begitu yang ya. perlu dipersiapkan sekarang. Latih anak-anak Anda betah pakai masker 3-4 jam. Latihan. Iya, kita aja udah berapa lama pakai masker nggak dicopot-copot kan? Iya, lumayan nih Bu. Dan bisa kan? Itu tadi untuk anak-anak dan guru ya Bu. Nah kadang-kadang kan ada orang tua yang memang latar belakangnya bukan guru nih. Pasti akan kebingungan nih Bu. Masalah PJJ, kemudian atau masalah PTM-nya juga harus gimana sikap orang tua Bu untuk menghadapi seperti ini Bu? Ya orang tua pertama update aja ya di media sosial banyak gitu ya. Yang kedua adalah ya mau tidak mau PJJ sama PTM-nya memang harus dilaksanakan berbarengan. Tidak bisa semuanya PTM, tapi harus PTM dan PJJ. Maka tadi saya bilang kan, apakah ini bisa mengatasi learning loss? Ya, mungkin tidak gitu loh. Artinya kita kondisinya masih kayak gini dan kita tidak tahu pandemi sampai kapan. Amerika Serikat udah berhenti dan vaksinasi itu cukup tertinggi di Amerika di dunia ya. Hampir 150 juta dari sekitar hampir 400 juta penduduk. Nah, walaupun yang kena sekarang kan mereka kena varian Delta, walaupun yang tiga negara bagian itu sampai kolaps ya secara fasilitas kesehatan kan ternyata itu karena tadi kelonggaran-kelonggaran setelah divaksin. Jadi kalaupun udah divaksin, orang tua jangan juga abai sama protokol kesehatan. Nah, lalu yang masuk rumah sakit itu rata-rata yang belum divaksin. Jadi vaksin anak-anak Anda gitu. Vaksin ya? Nah, berikutnya lagi ya, ini kalau kita berkaca pada negara-negara ini, misalnya Selandia Baru udah 6 bulan loh. Mereka hidup normal dan nggak pakai masker Iya juga. loh, Satu kasus langsung lockdown. Nah, cuma ini tadi ya, kita tuh mungkin nggak bisa mencontoh setiap negara karena kondisi kita berbeda-beda. Namun tadi maksudnya walaupun sudah divaksin, banyak negara kok orang udah divaksin juga masih kena walaupun gejalanya turun. Nah, oleh karena itu orang sebaiknya vaksin agar kita nggak perlu dirawat di rumah sakit kalau kita kena. Terus yang kedua tadi, anak kan sudah bisa divaksin. Jadi dorong anak-anak Anda untuk vaksin. Karena tadi kita Badai Sitokin lagi ini kenceng ya sejak Deddy Corbuzier misalnya terkena ya mengaku kena COVID dan mengalami badai sitokin. Nah itu mungkin penting juga bagi para orang tua untuk tadi kalau anaknya nanti sekolah hati-hati karena anak kalau ketularan lalu belum divaksin pula maka seperti apa kita harus bisa bayangkan nanti. Jadi kita harus melindungi anak-anak tadi latih mereka pakai masker, bawa mereka bekal makanan, jangan jajan karena saya baca tuh di wilayah Jawa Tengah buka sekolah SD, habis itu ditutup lagi gara-gara apa? Berkumpul, ada fotonya, terus ditutup tuh sekolah gara-gara itu. Nah jadi sebaiknya tidak jajan. Jajanan ya, nggak usah buka ya. Jadi tidak kantin nggak dibuka tapi ada jajanan depan sekolahan. Tetap kumpul jadinya. Tetap kumpul, jadi anaknya yang jangan beli. Jadi kalau nggak beli juga pedagangnya nggak ada lah. Kalau di pedagangnya dibeli ya nambah banyak tuh pedagang di depan sekolah. Ya kita tahu sih bahwa mereka juga perlu uangnya tapi untuk anak-anak ya sebaiknya tidak makan di tempat misalnya, kemudian tetap bilang bahwa harus ada antrian. Nah ini kan hal-hal gini yang harus diajarkan banyak Mas, bukan cuma orang tua tapi juga semua pihak dan orang tua. Ini PJJ akan terus berlangsung, jadi sekolah sebaiknya bikin modul agar orang tua bisa terbantu. Dengan adanya modul orang tua jadi ikut bisa belajar membantu anak-anaknya karena PJJ atau belajar dari rumah atau BDR itu peran orang tua sangat besar. Betul Bu. Iya, walaupun orang tuanya bukan latar guru tapi kan harus tetap bisa membimbing dan
mendampingi ya Bu ya, ketika anak belajar dari rumah, begitupun juga mengantar anak ke sekolah untuk PTM ya Bu ya. Antar jemput lah. Antar jemput ya. Tadi terkait dengan vaksinasi Bu, untuk anak itu batas usianya berapa sih Bu untuk vaksinasi itu? Sebenarnya kalau sekarang sih baru 12 sampai 17 tahun ya. 12-17 tahun, anak saya juga sudah saya vaksin gitu ya. Saya percaya itu karena bagi saya ini ada kok negara menyediakan secara gratis, dan ingat ya, orang nih nemuin vaksin ini susah payah kan para ahli. Dalam setahun loh. Biasanya vaksin tuh diketemukan bertahun-tahun loh. Ini dalam waktu setahun banyak vaksin diketemukan. Jadi menurut kami, kita kenapa tidak menghargai temuan-temuan ini? Ayo divaksin. Karena dengan begitu Anda dan anak Anda terlindungi. Kalau DKI, anak-anak yang belum divaksin atau tidak bisa divaksin, yang penting orang tuanya udah divaksin. Jadi boleh pakai. Jadi syarat sekolah salah satunya ya kalau anaknya belum divaksin atau nggak bisa divaksin, orang dewasa di rumahnya udah divaksin. Orang tuanya harus divaksin ya Bu ya? Ya mungkin itu juga jalan keluar ya Mas. Jadi anaknya nggak bisa. Kasihan kalau anak nggak divaksin terus nggak boleh sekolah tatap muka, kan kasihan juga. Iya, padahal rindu. Dan dia bukan nggak mau, tapi nggak bisa divaksin. Nggak bisa divaksin kan, karena memang ada beberapa hal terkait dengan kesehatan ya Bu ya. Iya Bu. Ini dengar-dengar nih Bu Retno. Dengar-dengar sekolah itu akan dibuka 2 September kalau nggak salah nih Bu. Iya. Nih rekomendasi KPAI apa sih Bu untuk persiapan sekolah di tanggal 2 September 2021 ini? Ya, ini Pak Menteri ya. Pak Menteri ya, memaksakan katanya sekolah bisa dibuka untuk zona hijau dan untuk level PPKM-nya di level 3. Jadi 1 sampai 3 boleh buka. Nah, menurut KPAI harus ada 3 yang harus paling 3 hal ya. Pertama tadi infrastruktur yang harus siap. Kemudian yang kedua divaksinasi 70% warga sekolah. 70%. Yang ketiga adalah tadi positivity rate-nya di bawah 5%. Positivity rate di bawah 5% ya Bu ya. Dan sudah ada pemetaan nih materi sulit materi sulit, materi apa tadi? Sedang dan mudah. Nah, itu dibedakan. Sedang dan mudahnya di PJJ-in, yang sulit di PTM kan. Dengan demikian ya mudah-mudahan teratasi persoalannya. Jadi 4 hal itu ya Bu ya. Oke. Mudah-mudahan bisa anak Indonesia ini selalu terlindungi walaupun memang proses PTM terus berlangsung dan juga PJJ juga berlangsung. Dan mudah-mudahan yang penting Bu, COVID atau pandemi COVID-nya, COVID-19-nya hilang nih Bu. Ya. Hilang di Indonesia. Selesai. Pandemi segera berlalu. Ya semuanya sehat-sehat ya Bu. Demikian bincang kita kali ini dengan Ibu Retno Listiarti. Tentunya Sobat KPAI jangan lupa video ini di like, share, komen, and subscribe di bawah ini. Dan tentunya nyalakan loncengnya agar ada notifikasi kepada Sobat KPAI untuk terus melihat dan menonton podcast KPAI ini. Baik, Ibu Retno, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita kayaknya ada salam, Bu. Oke, salam harus diucapin ya. Untuk anak Indonesia ya. Siap, oke. Baik, siap? Ya. 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Terima kasih Ibu Retno, sehat-sehat selalu. Sama-sama. Semangat terus, Bu. Semangat juga untuk Mas Ilham dan KPAI. Amin, 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 amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang Sobat KPAI.